Dan ini menjadi satu perenungan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini masih banyak orang, masih banyak saudaraku yang dikasih Tuhan yang kompromi dengan dosa. Masih hidup dengan sembarangan. Masih hidup dengan suka-suka mereka sendiri. Sudah Kristen, ya, sudah percaya Yesus, ya. Tapi masih banyak yang kompromi dengan dosa. Padahal dosa itu akan membawa kepada kerugian. Dosa itu membawa kepada kehancuran. Kompromi dengan dosa itu mendatangkan kutuk, mendatangkan masalah, mendatangkan malapetaka, mendatangkan kebinasaan. Kompromi dengan dosa membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Membuat mereka menderita, dihantui oleh perasaan takut, terintimidasi, terputus hubungan kita dengan Sang Pencipta, Sang Juru Selamat umat manusia. Dosa itu membuat hidup manusia menjadi terkutuk. Menjadi pahit, menjadi menderita dan binasa. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Dosa itu, kompromi dengan dosa itu membawa kepada kehancuran. Cepat atau lambat, sadar dan tidak sadar. Dosa itu akan menghancurkan. Dia seperti kanker yang terus menggerogoti, menghabisi. Membuat hubungan kita menjadi terputus dengan Sang Juru Selamat kita. Ini fakta, saudaraku. Mendatangkan kerugian demi kerugian, kehancuran demi kehancuran. Sepertinya akan baik-baik tapi kehancuran demi kehancuran. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus supaya mereka jangan kompromi dengan dosa. Dan juga kepada saudara dan saya pagi hari ini, supaya kita jangan kompromi dengan dosa. Saudara yang sudah memutuskan, untuk mengikuti Yesus, saudara percaya, saudara mengaku dengan mulut saudara, dengan hati saudara, saudara mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara bertobat sungguh-sungguh, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Purity, integrity. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang yang sudah dibayar dengan lunas, harus hidup dalam ketulusan, harus hidup dalam purity, integrity, harus hidup dalam komitmen, ketulusan, kejujuran, kekudusan, kebenaran. Kepercayaan, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan lagi terhadap Kristus Yesus. Kita hanya berkata semua ya. Hanya ada ya, hanya ada amin di dalam Kristus Yesus. Karena tidak ada yang buruk di dalam Yesus. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang menyesatkan, tidak ada yang menghancurkan di dalam Yesus Kristus. Saudara hanya berkata ya di dalam Kristus Yesus. Terhadap janji Allah aku katakan ya. Ya, aku terima keselamatan di dalam Yesus. Ya, aku terima mujizat di dalam Yesus. Pengampunan oleh Yesus. Kita terima pengampunan, kita terima pendamaian, kelayakan, kesucian, kekudusan. Kalau sudah baca dalam Roma pasal yang ke-5 sampai ayat pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-5 dan
pasal yang 6. Saudara baca ulang-ulang. Wah, indah sekali. Saudara baca kitab Roma. Wah, saudara akan lebih lagi diberkati. Baca ulang-ulang. Bukan cuma kitab Mazmur. Saudara baca surat Roma. Saudara akan diberkati. Saudara akan disadarkan. Ternyata oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dilayakkan. Kita menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Segala berkat dari surga, ya aku terima. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ya aku diselamatkan di dalam Yesus. Ya aku diperbarui, aku dipulihkan, aku dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Aku kuat, aku diberkati, aku pulih, aku menang, aku bahagia di dalam Yesus. Ya aku bahagia. Jangan katakan ya aku menderita, aku tersiksa, aku miskin di dalam Yesus. Aku diberkati di dalam Yesus. Katakan haleluya. Ya. Semua kita katakan ya atau amin di dalam Yesus. Karena tidak ada yang jahat, tidak ada yang menyesatkan, tidak ada yang membahayakan. Sekalipun kita menderita karena nama Yesus, ya aku siap. Haleluya. Menderita karena nama Yesus. Itulah pengalaman Rasul Paulus dan juga Timotius, Silwanus, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Petrus. Mereka katakan ya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin. Siap. Bahasa anak muda. Bahasa keren. Siap Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Terhadap panggilan Tuhan aku katakan ya Tuhan. Terhadap janji Allah aku katakan ya amin terhadap janji Allah. Karena itu saudara harus renungkan firman Tuhan. Aku akan memenuhi keperluanmu. Amin Tuhan. Aku akan memberikan kesejahteraan, kesembuhan. Ya Tuhan, amin Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan amin saudara. Jangan bilang masa. Masa. Ketika saya berdoa buat orang yang dirasuk oleh setan, katakan amin dalam nama Yesus. Saudara ikut berdoa. Jangan saudara ragu-ragu. Wah bisa gak ya? Pastor Mazuli masih pendeta baru anak kemarin. Saudara harus katakan iya. Di dalam Yesus engkau dimerdekakan. Dalam nama Yesus setan keluar. Katakan amin, amin, amin. Di dalam Yesus kita menerima kekuatan. Kuasa yang sempurna. Kasih yang sempurna. Yang tak terbatas. Yang tak terukur kasih Allah. Kasih manusia itu terbatas. Dan bahkan manusia itu bisa berubah-ubah, saudara. Suami istri saja bisa berubah. Tapi kalau dia ada di dalam Yesus, di dalam kemurnian, di dalam ketulusan, di dalam purity, di dalam integritas, dalam kejujuran, dalam kekudusan, dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, dia akan damai. Dia akan bertahan. Dia akan diberkati. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena Kristus Yesus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, oleh Silwanus dan oleh Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya. Di dalam Yesus, di dalam Dia hanya ada ya. Jika saudara katakan tidak terhadap panggilan Tuhan, saudara lihat. Saudara lihat yang lari ke Niniwe itu. Yunus. Lari. Dia lari. Dia lari ke Tarsis. Ya maaf tadi dia lari ke Tarsis. Dia suruh
Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia lari. Harusnya dia katakan, ya Tuhan, saya siap. Saya siap. Saudara didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, saya siap. Ya amin Tuhan. Siap Tuhan. Terhadap panggilan Tuhan, terhadap janji Allah, terhadap firman Allah. Di dalam Yesus hanya ada ya. Amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua orang janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan ya untuk memuliakan Allah. Semua itu untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara ya, kalau saudara taat, kalau saudara sepaham, kalau saudara katakan amin, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberkati dan kita memuliakan Tuhan. All glory to Jesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau Roh Kudus ingatkan saudara, kamu harus mengampuni. Ya Tuhan, aku mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, kamu harus mengampuni. Kamu harus mengasihi. Katakan, ya Tuhan, saya mengampuni. Tapi jangan lain di mulut, lain di hati. Jangan lain di mulut, lain di hati. Di mulut mengampuni, hati juga harus mengampuni. Katakan haleluya. Karena firman Allah mengajar kita mengampuni. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Ampuni, ampuni, ampuni. Ya. Disakiti, ampuni. Ya, aku mengampuni. Roh Kudus bilang, memberi, ya aku siap memberi. Roh Kudus bilang, firman Tuhan katakan, beri. Roh Kudus ingatkan lagi, beri. Iya, saya siap. Amin. Aku mengampuni Tuhan. Ya, aku siap. Aku mengampuni. Katakan haleluya. Setiap orang harus mengampuni. Bagaimana saudara? Sudah mengampuni? Coba taruh tangan saudara begini. Yang di sini. Wah, masih ada nih. Satu orang lagi mungkin. Haleluya. Iya kan? Masih ada enggak? Ya, saudara yang ada di rumah sudah bisa mengampuni belum? Mengampuni suami, mantan saudara, atau mungkin juga sudah orang itu sudah ada di kuburan tapi saudara masih kepahitan. Sangat disayangkan. Ya. Kalau saudara ya sudah di dalam Yesus, masih saudara hidup dalam kepahitan, ya. Katakan, ya Tuhan, saya mengampuni. 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 Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Kamu harus mengampuni. Coba lihat Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius 18. Haleluya. Ayat 21. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sebutkan nama saudaramu itu. Sampai berapa kali harus mengampuni Sam? Sampai berapa kali aku harus mengampuni Ibu Her? Katakan Sam, sampai berapa kali aku harus mengampuni Ibu Her tadi? Iya kan? Katakan saya, sampai berapa kali aku harus mengampuni suamiku ya Tuhan? Mengampuni istriku ya Tuhan. Sampai berapa kali tiap hari dia nyakiti saya. Tiap hari dia memfitnah saya. Melukai hati saya. Tiap hari mantan saya itu bikin status yang nyindir-nyindir.
Sampai ampuni, ampuni, ampuni. Ya, sudah aku yang kasih Tuhan. Ini ditanya oleh Petrus kepada Yesus langsung. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ya, dia yang menyampaikan sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, catat ini ya. Khusus saudara yang gampang sakit hati, yang gampang tersinggung, yang masih kepahitan. Yesus berkata kepadamu dan juga kepada Petrus, kepada kita semua, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Katakan haleluya. Coba hitung. Berapa 70 kali 7? Berapa Ibu Hertati? Berapa Sam? Iya berapa? 490 kali. Setiap hari. Ya. Kalau dibagi, coba hitung 490 dibagi 24 jam. Coba bagi Christine. Berapa itu? 490 dibagi 24 jam. Ada kalkulator di situ? Hah? Iya, 20,41. Ada calon ibu guru di sini. Gampang menghitungnya. Iya kan? Jadi setiap jam 20 kali sudah. Berarti kalau 1 jam 60 menit dibagi 20 kali, berarti hampir berapa itu? 20 tadi 24 jam dibagi 20. Berarti setiap 10 menit. Iya kan? Iya. Jadi hampir setiap 10 menit dia sakiti 10 menit. Ampuni. 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 Enggak ada lauk, ampuni dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Dia ngomongnya nggak bagus, ampuni dia. Jadi mengampuni itu setiap waktu. Katakan sama-sama, mengampuni adalah setiap waktu. Mengampuni setiap waktu. Aku siap mengampuni setiap orang yang berdosa kepadaku, yang bersalah kepadaku setiap waktu. Katakan haleluya. Katakan amin. Enak kan? Jadi saudara nggak sakit hati. Kalau saudara sakit hati, kecewa, tersinggung, ya, akhirnya pahit, ya, dan akhirnya saudara sakit perut, sakit kepala, encok, pegalinu, dan masih banyak lagi macam-macamnya nanti muncul. Saraf kejepit, tiba-tiba kejepit di sini, kejepit di situ. Mulai banyak penyakit. Ampuni saja. Pasti engkau sembuh, pasti engkau diberkati. Katakan, iya aku siap mengampuni. Aku mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku. Katakan haleluya. Katakan amin. Jadi itu pertanyaan Petrus langsung kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri menjawab, mengampuni itu setiap waktu. Itu bukan hanya buat Petrus, tapi buat saudara dan saya. Buat kita semua. Pagi hari ini ya, buat kita semua. Mengampuni mertua, iya kan? Mengampuni calon mertua, bagi saudara yang sudah punya calon mertua, mungkin dia, dia terlalu pendek itu. Mungkin dia kasih tahu, saya cerita sama mama yang ini loh. Terus apa komen mama? Dia tanya kan, apa komennya mama? Katanya kamu terlalu pendek. Lalu sakit hati. Ya. Cuman semampai. Wah tersinggung.
Nanti kalau aku udah jadi mantu, aku balas. Tunggu pembalasanku. Wah, itu bukan anak Tuhan. Lalu anak Tuhan tuh mengampuni. Puji Tuhan, aku tingginya hanya seperti. Bukan karena tidak sempat renang. Bukan karena tidak ada kolam renang. Bukan karena nggak sempat renang di Danau Toba. Atau di Danau Tondano. Atau di Danau apalagi, Danau Limo. Ya, tapi memang inilah anugerah Tuhan. Biar nggak tinggi-tinggi. Ya, yang penting rendah hati. Dan takut Tuhan. Haleluya. Amin. Daripada tinggi mancungnya hidung tapi sombong angkuh. Ya, cantik katanya tapi sombong angkuh dan tidak dapat dipercaya, tidak takut Tuhan. Buat apa? Atau dia gagah, berotot seperti Jet Li. Siapa lagi yang paling bintang film dari luar negeri? Atau Shah Rukh Khan kalau saudara suka nonton India. Siapa lagi kalau dari Amerika? Brad Pitt. Siapa lagi yang saudara tahu? Bintang-bintang Hollywood, Bollywood, Wood, Korea Wood. Ya. Saudara yang takut Tuhan. Yang takut Tuhan. Katakan haleluya. Dan saudara pun harus juga orang yang takut Tuhan. Kita harus takut Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Terhadap janji Allah. Katakan saya tidak ragu. Katakan amin. Terhadap janji Allah. Aku katakan iya. Amin. Aku percaya. Aku terima janji Allah. Aku nikmati. Ya, aku nikmati. Aku syukuri setiap berkat Tuhan. Amin. Amin. Setiap berkat Tuhan. Setiap kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Sebab dia, ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, mematrakan miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus. Katakan amin. Kita dimateraikan sebagai milik Kristus dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus itu sebagai jaminan. Jaminan Tuhan. Dia taruh, dia curahkan di hati kita. Dia tempatkan Roh Kudus di dalam hidupmu, di dalam hidupku sebagai jaminan penyertaan Tuhan, jaminan pertolongan Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat saudara menjadi orang yang inspiratif, menjadi seorang yang cerdas, menjadi seorang yang takut Tuhan. Kalau kita di tangan seorang pengajar yang hebat, saudara perhatikan ini. Saya pernah melihat satu video, ternyata guru itu sangat penting. Dosen, siapa yang ngajar saudara? Itulah yang mengubah hidup saudara. Guru besar kita adalah Roh Kudus. Sekalipun saudara punya guru besar di kampus, tapi kita punya guru besar yang terbaik dari semua yang terbaik. Yaitu Roh Kudus. Yang memberikan inspirasi. Yang memberikan hikmat, kecerdasan. Yang memberikan saudara pengetahuan, knowledge yang tak terbatas. Karena Roh Kudus yang akan mengajar saudara. Dan jika saudara ada di tangan Yesus, maka Roh Kuduslah yang akan mendidik saudara dan saya. Kalau anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu, hidupmu, hidupku ada di dalam Yesus. Dan saudara tunduk kepada Yesus. Saudara membuka hati untuk Roh Kudus. Dan Roh Kudus ditempatkan di hati kita. Roh Kudus will teach you everything. Dia akan mengedukasi. Membuat saudara menjadi orang yang penuh hikmat, penuh pengetahuan.
menjadi orang yang hebat di dalam kekuatan kuasanya. Bukan untuk hebat sombong, tapi to glorify Jesus, memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Jadi semua apa yang ada pada kita ini, dan jika kita ini memang dibuat oleh Roh Kudus menjadi orang yang berbeda, artinya bukan aneh, tapi menjadi orang yang inspiratif, edukatif, inovatif, kreatif. Itu karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Itu karena ada didikan, ajaran dari Roh Kudus dalam hidup kita. Dialah guru besar kita. Katakan haleluya. Dia guru besar kita. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu bimbang untuk mengatakan itu, membuat saudara status saudara. Roh Kudus adalah guru besarku. Roh Kudus adalah guru besar anak-anakku. Guru terbaik dari semua guru yang ada di muka bumi ini. Baik di surga, dimanapun. Kalau ada guru di bawah bumi ini, atau dimanapun, Roh Kudus adalah guru terbaik kita. Katakan haleluya. Karena itu tunduklah kepada Roh Kudus. Bukalah hatimu untuk Roh Kudus. Katakan iya untuk Roh Kudus. Iya, aku siap, aku turut Tuhan. Aku siap dibersihkan, aku siap dididik, aku siap direstorasi. My mindsetku siap dibersihkan, direstorasi. Menjadi anak Tuhan yang inovatif. Saya percaya saudara, anak-anak Tuhan itu cerdas. Tapi jangan pakai kecerdasan saudara untuk melakukan kecurangan. Tapi pakailah kecerdasan saudara untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau saudara dikasih oleh Tuhan satu, makanya saudara harus selalu siap pulpen dan kertas. Ataupun saudara bisa langsung catat di handphone saudara. Ketika ada Roh Kudus menaruh sesuatu di hatimu, write down. Jam dan tanggalnya, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, dan berdoa supaya itu bisa direalisasikan. Katakan haleluya. Katakan amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara akan dipakai oleh Tuhan, bukan hanya kelas kampung, ya, bukan kelas kelurahan, saudara kelas kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, dan sampai kepada bangsa-bangsa. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya. Roh Kudus sebagai jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Memberikan Roh Kudus di dalam hatimu dan hatiku sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Katakan haleluya. Jadi saudara tidak perlu ragu lagi dan khawatir lagi. Di dalam Yesus, ya aku aman, aku diberkati. Ya, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diurapi. Aku jadi berkat. Di dalam Yesus, ya aku jadi berkat. Amin. Aku tidak takut. Di dalam Yesus aku tidak takut. Aku tidak bimbang. Di dalam Yesus, aku menerima segala berkat dari surga. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara hari ini. Saudara tidak perlu ragu. Di dalam Yesus engkau aman. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, engkau aman. Kita aman. Ketika kita dalam integritas, dalam kejujuran, dalam takut akan Tuhan, kita pasti aman. Kita pasti diberkati. Kita pasti dalam lindungan Tuhan. Di dalam Yesus, saudara dan saya selamat. Bukan cuma selamat, saudara diberi kekuatan. Bukan cuma kuat, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Yang Tuhan taruh dalam hidup saudara akan dipakai untuk menolong orang lain. Orang yang lemah. Karena engkau kuat untuk menolong orang yang lemah. Katakan haleluya. Bukan untuk menunjukkan bahwa engkau hebat. Tapi kekuatan yang dari Tuhan
yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menolong orang lain. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati dan menguatkan, menolong saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Aku percaya